Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakra Aditya Saputra, NIM P0512210110, kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek legal etik keperawatan jiwa. Etik keperawatan, sudut pandang pada apa yang baik dan benar untuk kesehatan dan kehidupan manusia, mengarahkan bagaimana seseorang perawat harus bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Bersumber dari pernyataan Florence Nightingale atau ikrar profesi. 1. Membantu yang sakit untuk mencapai keadaan sehat. 2. Membantu yang sehat mempertahankan kesehatan. 3. Membantu mereka yang tidak dapat disembuhkan untuk menyadari potensinya. 4. Membantu seseorang yang menghadapi kematian untuk hidup seoptimal mungkin sampai menjelang ajal. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 52. Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak: 1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. 2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. 3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. 4. Menolak tindakan. Dan 5. Mendapatkan isi rekaman medis. Hak pasien jiwa secara umum, Star Lahiran 2001. Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar RS dengan berkorespondensi telepon dan mendapatkan kunjungan. Hak untuk berpakaian, hak untuk beribadah, hak untuk dipekerjakan apabila memungkinkan, hak untuk menyimpan dan membuang barang, hak untuk melaksanakan keinginannya, hak untuk memiliki hubungan kontraktual. Alasan masuk rumah sakit jiwa: berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain, membutuhkan perawat, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Istilah restrasi adalah aplikasi langsung kekuatan fisik pada seseorang tanpa atau dengan izin untuk membatasi kebebasan bergerak. Suslion, pengasingan adalah pengukuran seseorang bukan keinginan sendiri dalam konstruksi khusus. Ruangan terkunci dengan sebuah jendela keamanan atau kamera untuk monitoring visual langsung. Hierarki dalam membatasi pasien jiwa. Stur Lain 2001 P174. Pembatasan bisa dalam makna dibatasi secara fisik atau dibatasi pilihannya. Hierarki dari yang paling restriktif ke yang paling restriktif. Ekstremitas tubuh, batasan ruang gerak atau kamar isolasi, batas dalam aktivitas sehari-hari, misal acara TV, waktu merokok, komunikasi. Aktivitas yang bermakna, misal akses untuk ikut reseksi, pilihan perawat, kontrol sumber keuangan, ekspresi verbal dan emosional. Prinsip moral dalam praktik keperawatan. 1. Otonomi. 2. Benefisensi. 3. Non-malefisiensi. 4. Justin. 5. Kejujuran, kesetiaan, dan kerahasiaan. 1. Otonomi. A. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih cara hidup dan cara mengatur dirinya. B. Menghargai harkat dan martabat manusia sebagai individu yang dapat memutuskan yang baik untuk dirinya. C. Setiap tindakan keperawatan harus melibatkan pasien dan berpartisipasi dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan. 2. Beneficence merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain, tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perawat secara moral berkewajiban membantu orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dan mencegah timbulnya bahaya. 3. Non-maleficence dan kemaslahatan. Prinsip non-maleficence dan kemaslahatan dapat dilihat kontinum rentang dari bahaya yang tidak berarti. Non-maleficence sampai menguntungkan orang lain dengan melakukan yang baik atau kemaslahatan. Menuntut perawat menghindari yang membahayakan pasien selama pemberian asuhan keperawatan. Bekerja dengan konsep Dalin DRS.
4. Keadilan merupakan suatu prinsip moral untuk berlaku adil terhadap semua pasien sesuai dengan kebutuhan. Setiap individu mendapatkan tindakan yang sama seperti mempunyai kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan kehidupan seseorang. 5. Kejujuran dan kerahasiaan dan kesetiaan. Kejujuran adalah kewajiban untuk mengungkapkan yang sebenarnya atau tidak membohongi pasien didasarkan pada hubungan saling percaya. Kerahasiaan adalah kewajiban untuk melindungi informasi rahasia. Kesetiaan adalah kewajiban untuk menepati janji. Metode dalam pengambilan keputusan etis. 1. Menunjukkan maksud baik. 2. Mengidentifikasi semua orang penting. 3. Mengumpulkan informasi yang relevan. 4. Mengidentifikasi prinsip etis yang penting. 5. Mengusulkan tindakan alternatif. 6. Melakukan tindakan. Masalah legal dalam praktek keperawatan. 1. Dapat terjadi bila tidak tersedia tenaga keperawatan yang memadai, tidak tersedia standar praktek, dan tidak ada kontrak kerja. 2. Perawat profesional perlu memahami aspek legal untuk melindungi diri dan melindungi hak-hak pasien dan memahami batas ilegal yang mempengaruhi praktek keperawatan. 3. Pedoman legal Undang-Undang Praktek Peraturan Keperawatan Menkes Nomor 1239 dan Hukum Adat. Liabilitas dalam keperawatan jiwa. 1. Pasien bunuh diri. 2. Gagal mendiagnosa. 3. Masalah terkait dengan RECT. 4. Penyalahgunaan obat-obat psikoaktif. 5. Melanggar kerahasiaan. 6. Gagal rujuk pasien. 7. Gagal untuk melaporkan penganiayaan. 8. Tidak adanya informasi konsen. Pertanggungjawaban pidana terkait dengan kondisi jiwa seseorang. 1. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang digunakan memiliki kelainan jiwa perlu mendapatkan penyelidikan dari seseorang ahli kesehatan jiwa. 2. Argumen yang menyebabkan bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindakan kriminal dianggap tidak bersama karena orang tersebut tidak bisa mengontrol perbuatannya atau tidak mengerti perbedaan antara benar dan salah yang dikenal sebagai peraturan. Saat orang tersebut memenuhi kriteria, dia dapat dinyatakan tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa. Minimalkan liabilitas. 1. Ikut standar. 2. Berikan perkap yang kompeten. 3. Hubungan empati, hormat, dan bela rasa. 4. Dokumentasi lengkap dan objektif dan tepat waktu. 5. Perawat menolong di tempat umum. Standar keperawatan. 1. Pedoman praktek keperawatan yang aman dan tepat. 2. Menekankan tanggung gugat. 3. Tanggung jawab mengacu pada pelaksanaan tugas yang dikaitkan dengan peran perawat. 4. Tanggung gugat dapat memberikan alasan atas tindakan keperawatan yang diberikan atas diri, pasien, profesi, atasan, dan masyarakat. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.